Kemudian manajemen SDM dalam mengatasinya menjadi salah satu topik of interest-nya. Kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen, hak dan kewajiban, dan mutu relawan yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber dan pembahas. Sebagai narasumber pertama, kita akan membahas mengenai alur penerimaan, hak dan kewajiban untuk relawan di Wisma Atlet. Yang topik ini akan dipaparkan oleh Dr. Anda Oos Fatimah Rosyati, MKes, yang merupakan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh narasumber kedua, yang akan memaparkan mengenai manajemen, rekrutmen, dan mutu dokter di Wisma Atlet. Di mana topik ini akan dijabarkan oleh Dr. Putro S. Muhammad yang merupakan koordinator dari relawan PBID di Wisma Atlet. Kami juga berbahagia telah hadir bersama kita Dr. Gigi Faria Hanum, MKes, yang merupakan Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, yang akan membahas topik-topik diskusi kita hari ini. Dan terakhir, mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Dr. Helmi, saya spesialis anestesi dari KIC, salah satu tim peneliti di PKMK, FKKMK UGM, dan sekaligus menjadi relawan di Wisma Atlet. Oke, kayaknya langsung aja, mohon izin untuk memulai diskusi kita hari ini, akan dimulai oleh Ibu Oos Fatimah ya. Bisa di-share? Dari admin, maaf, dibantu. Oke, sebagai CV-nya boleh dimulai dulu, maaf. Yang tadi. Ya, berikut CV-nya Ibu Oos Fatimah Rosyati, MKes. Beliau saat ini ya bisa dilihat sini. Kemudian terakhir sebagai Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Oke, kemudian boleh dimulai dengan videonya dari admin, maaf. Dari Bu Oos sudah titip ada video untuk dimulai. Videonya sudah ada kan dari admin? Sudah ada, tadi sudah dikirim videonya. Dari admin sudah dapat belum? Atau sebentar. Video program suaranya ya? Suaranya belum ada ya? Suaranya nggak ada kayaknya. Lagunya bagus padahal. Atau saya mau Riana. Itu rasa suami menuju nyeri, katanya tidak penghasilan. Masih lah. Terus tidak salah. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Oke, terima kasih. Tadi videonya bagus banget, Bu. Benar-benar menggambarkan situasi di dalam relawan seperti apa, dan kami yang merasakan dalam juga bisa menunjukkan bahwa jadi relawan itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan.
itu sebenarnya di dalam malah menyenangkan. Semuanya serba enak, ya serba terjamin. Jadi seperti di video tadi lah. Oke, kita mulai ya Bu ya untuk presentasi Bu Os. Ya, Silakan baik. Bu. Ya. Baik, Dr. Helmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, saya lihat ada Bu Hanum ya, dan juga semuanya yang hadir dalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ini Dr. Helmi, audiensnya siapa ya kalau boleh saya tahu? Halo, Dr. Helmi. Ya. Ya. Gimana Bu? Halo. Ya. Ya, kalau boleh tahu audiensnya siapa aja ini? Oh, audiens ada peneliti, juga ada relawan, ada calon relawan, ada para akademisi dan mahasiswa Bu. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mungkin bisa di slideshow ya. Saya mungkin sudah diperkenalkan tadi, Aos Fatimah dari Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Badan PPSDM. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang bagaimana alur penerimaan, kemudian hak dan kewajiban dari relawan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Slide. Oke. Oh. Saya kok nggak bisa lihat ini ya. Bentar dulu. Diulang dulu Pak ya. Ini. Bukan, yang ini kan bukan dari saya. Sebentar. Itu tuh. Oke. Maaf ya, Dr. Helmi ini. Ya, baik. Udah? Ya, silahkan. Baik. Saya awali dengan pendahuluan sedikit yang melatar belakangi kita dalam merekrut relawan tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global dan sudah ditindaklanjuti dengan Kepres nomor 11 tahun 2020, juga Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Dan juga kita tahu bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan di dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Kita masuk lebih spesifik khusus ke dalam alih fungsi dari Wisma Atlet Kemayoran yang menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Lanjut, slide. Nah, di dalam menghadapi pandemik ini, kita memang dihadapkan beberapa isu. Slide sebelumnya, bahwa kita, slide sebelumnya yang kotak 4 ya. Di dalam menghadapi pandemi ini, kita harus melakukan upaya-upaya. Ada beberapa isu mulai dari penguatan pelayanan kesehatannya, kemudian bagaimana dukungan anggaran dan juga ketersediaan obat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus menyiapkan, memastikan ketersediaan sumber daya manusia kesehatannya yang memadai di dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Slide. Nah ini mungkin datanya belum update ya. Kalau di dalam tanggal 14 Mei kita tahu bahwa sudah ada kasus terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 16.000. Kemudian yang kasus meninggal sebanyak 1.034 orang. Dan untuk ODP dan PDP juga update data tanggal 14 Mei sudah 256.639 dan sudah PDP mencapai 33.672. Tentunya hal ini perlu kita sikapi tadi dengan 4 aspek ketersediaan, mulai dari pelayanan kesehatannya, ketersediaan obat, dan yang penting adalah untuk sumber daya manusianya. Lanjut, slide. Nah ini kalau kita lihat di 10 provinsi, memang yang paling banyak selalu di Pulau Jawa ya, yang sampai saat ini
kasus paling tinggi memang tetap masih di DKI Jakarta ya, menyusul di Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya. Slide saja. Nah, kita masuk. Nah, menyikapi situasi yang tadi, kita masuk bagaimana untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Slide. Untuk memastikan adanya ketersediaan untuk penanganan COVID ini. Yang pertama adalah yang ingin kami sampaikan, kalau kita melihat data dari gugus tugas yang juga dengan Serkat TKI, bahwa kebutuhan untuk relawan tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh Indonesia itu sampai dengan 1 Mei 2020 kita lihat sudah mencapai 29.297 orang. Memang kebutuhan ini berfluktuasi setiap provinsi. Kalau kita lihat sesuai dengan jumlah kasus, maka untuk kebutuhan relawan pun yang paling tinggi adalah di Jakarta, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan selanjutnya. Slide. Karena tadi kasus tertinggi adalah di Jakarta, maka coba kami mengerucut bagaimana kebutuhan relawan di sekitar rumah sakit DKI di Jakarta, termasuk adalah di Wisma Atlet, kemudian yang dekat di Tangerang dan Rumah Sakit Galang. Kalau kita lihat per profesi, maka memang di sini yang paling banyak kita butuhkan adalah perawat, ya. Kemudian dokter spesialis, dan selanjutnya kita hitung di sini ada sekitar 4.059. Tetapi sekali lagi bahwa kebutuhan ini fluktuatif, terutama di Wisma Atlet ya. Di Wisma Atlet misalnya sudah direncanakan, saya lihat Bu Hanum dan kawan-kawan sudah menghitung kebutuhan sekian, tetapi nanti tiba-tiba mendadak kebutuhan itu menjadi tinggi kembali dan kemudian menurun kembali, sehingga memang kami di Badan PPSDM Kesehatan, khususnya di Sekretariat KTKI yang diberi tugas untuk mensuplai atau merekrut para relawan ini, juga menyesuaikan fluktuasi ini. Dan memang agak sedikit merepotkan, tetapi kami mencoba untuk melaksanakan tugas supaya kebutuhan di Wisma Atlet dan rumah sakit lainnya itu bisa kita penuhi. Slide. Nah, bagaimana dengan kebutuhan tadi, kesiapan SDM-nya? Slide. Kami mencoba untuk melakukan pengolahan data dari tenaga relawan yang mendaftar, ya, pendaftar relawan. Kami di sini berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi ini data kami peroleh selain dari terutama yang paling banyak dari organisasi profesi, kami bekerja sama dengan OP. Kemudian juga kami membuka flyer, ya, pendaftaran langsung, dan juga kami bekerja sama dengan gugus tugas, dengan FHCI, dengan Kemendikbud, dan juga pihak-pihak lain, sehingga total pada tanggal 13 April kami mendapatkan jumlah relawan yang bersedia itu 9.082. Kalau kami petakan, memang dari jumlah relawan ini juga paling banyak adalah di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sehingga kalau kita match-kan tadi dengan adanya kasus, kemudian jumlah kebutuhan relawan, dan juga ketersediaan relawan, sebetulnya ini sudah sejalan ya. Jadi memang yang paling banyak adalah di DKI Jakarta, dan terutama nanti memang kita mengerucut lagi ke Wisma Atlet. Slide. Data tadi 9.000 sekian relawan coba kami olah. Ternyata data-data itu memang tidak bisa kami olah semuanya, karena misalnya dari 9.002 itu ada 2.000 relawan tidak bisa kita identifikasi karena profesinya tidak jelas. Ini profesinya apa? Yang ada di dalam data tersebut hanya peminatannya untuk menjadi relawan apa. Kebanyakan memilih untuk Promkes. Sehingga dari 9.000 ini kita lihat hanya ada 7.012 yang bisa kita petakan.
bagaimana kekuatan relawan ini dari segi profesi. Ternyata di sini memang paling banyak adalah perawat, sebanyak 3.805, kemudian Kesmas, Bidan, ATLM, Sanitarian, TTK, gizi, apoteker, radiografer, reka medis, penata anestesi, psikologi klinis, entomologi klinis, dan sebagainya. Dan sesuai dengan kebutuhan memang juga dari ketersediaan relawan yang paling banyak juga adalah perawat. Namun demikian, setelah kita verifikasi kembali, ini lumayan mengolah data ini, ternyata banyak juga data yang double, karena kita peroleh data ini dari berbagai sumber, ternyata ada sumber tertentu yang mengirimkan data yang sama ke sumber-sumber tersebut. Kemudian ada yang tidak ada STR, kemudian kualifikasi pendidikan tidak sesuai, dan yang paling mencolok misalnya ada data yang dari flyer ataupun dari ini menyatakan ada 1.000 sekian, ternyata yang valid hanya 90, sehingga dari tampaknya banyak data ini kita hanya mengolah dari 3.700 slide. Kita olah, kita kemudian menyiapkan alurnya, protokol. Bagaimana seandainya seseorang berminat untuk menjadi seorang relawan tenaga kesehatan. Di dalam protokol ini yang sudah kami sebarkan, pertama adalah dilakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini bisa melalui organisasi profesi, bisa juga seandainya berminat untuk menjadi Nusantara Sehat individu, karena ini pun tenaga NS juga masuk juga ke Wisma Atlet, atau melalui flyer yang kami siapkan. Itu tidak terlalu jelas ya, ini bit.ly ada di protokolnya. Kemudian kami juga ada flyer dari gugus tugas juga dan sebagainya. Jadi pendaftaran kemana saja persilakan, nanti bermuaranya di kami, di PPSDM, di SetKTKI. Kemudian bisa juga melalui FHCI ataupun yang lainnya. Jadi alhamdulillah untuk rekrutmen relawan ini kami semua sudah satu pintu ya, sehingga mempermudah untuk proses berikutnya. Nah, setelah pendaftaran itu kami lakukan verifikasi. Ini verifikasi itu pertama adalah kalau melalui OP lebih enak juga karena di OP sudah diverifikasi. Kami juga masuk ke aplikasi STR yang ada di kami, kemudian kami juga lihat kesesuaian persyaratan. Kalau kita lihat bahwa persyaratan maksimal 50 tahun, bersedia untuk tidak pulang ya selama penugasan untuk di Wisma Atlet, kemudian ada izin keluarga dan bersedia mengikuti pembekalan. Nah, ini kita verifikasi, kalau sudah bersedia, maka kita lakukan pemanggilan. Nah, dari pemanggilan ini, kami dari data sumber data yang tadi ada, bank data kami, lakukan pemanggilan. Di dalam pemanggilan, ini setiap calon relawan harus mengisi lagi di bit.ly kami kasih juga alamatnya, karena di situ para calon relawan harus mengisi kapan untuk bersedia penugasan atau bersedia mulai dengan pemberangkatan, medical check up dan pembekalan. Jadi setelah kita lakukan pemanggilan, semua ada mengisi bersedia tanggal kapan penugasan, kami kemudian lakukan persiapan pemberangkatan dan juga pembekalan ya. Pembekalan tentang PPI ini melalui webinar dulu sambil dilakukan medical check up. Jadi setelah para calon relawan datang, kami siapkan untuk transitnya di hotel media ya dengan teman-teman tim. Kemudian kita lakukan medical check up. Medical check up bisa dilakukan kami arrange di UPK, di Kemenkes, atau bisa di Wisma Atlet atau di Kimia Farma sesuai dengan yang pengaturan kami. Setelah medical check up, apabila di sini nanti biasanya pagi medical check up, siang atau sore sudah keluar hasil apakah fit atau unfit. Nah, kalau untuk yang fit itu yang layak untuk menjadi relawan,
maka nanti bisa masuk ke Wisma Atlet untuk mengikuti orientasi atau briefing lapangan. Kalau yang memang tidak layak atau unfit, memang kembali ke jadi tidak menjadi relawan. Nah, setelah dilakukan di Wisma Atlet, kemudian orientasi, briefing lapangan, kemudian penugasan 30 hari, barangkali ini nanti adalah nanti Korlap yang mengatur. Setelah 30 hari penugasan, maka kita lakukan rapid test. Nah, kemudian di karantina 14 hari. Setelah karantina 14 hari, kami lakukan juga di tim di Wisma Atlet, melakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Nah, di sini memang sampai saat ini kami melakukan rekrutmen ini sudah 23 gelombang. Dari gelombang 1 ke gelombang kedua itu bisa waktunya hanya 1-2 hari saja, dan yang sudah selesai penugasan itu ada 7 gelombang, dan di sini ternyata banyak 200 orang lebih yang meminta untuk perpanjangan. Slide. Kalau perpanjangan maka kami lakukan lagi ada SK perpanjangan ya. Nah, jadi kalau dari kronologis yang tadi saya ceritakan, proses rekrutmen SDM kesehatan untuk di Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit di Jakarta, mulai dengan pengelolaan bank data, yang bank data relawan, kemudian kami memanggil sebanyak 1.987. Pemanggilan ini kami lakukan kontak per telepon per individu, orang per orang. Jadi bisa dibayangkan tim kami mengontak para PJ, mengontak hampir 2.000 orang yang sudah bersedia sebanyak 1.158, kemudian melakukan medical check up 984, ditempatkan 982, antara lain ada call center, kemudian bisa kami sampai saat ini sudah merekrut 1.188 orang, tetapi ini memang ada di Rumah Sakit Galang juga dan sebagainya. Dan khusus untuk Wisma Atlet, sampai saat ini dari 23 Maret sampai hari ini kita sudah merekrut sebanyak 1.023 orang relawan. Slide. Slide. Nah, ini kalau dipetakan per jenis profesi, itu sampai saat ini dari 1.188 dokter, 164 dokter spesialis, 24 apoteker, yang paling banyak memang perawat ya. Perawat sampai saat ini sudah 734 orang ya. Selanjutnya setelah perawat, dokter, dan tentunya data ini bergerak setiap hari. Kita tahu bahwa pada hari ini pun untuk Wisma Atlet ya ada 30 orang internship, sehingga ini data ini memang selalu berubah setiap hari. Sampai saat ini tadi disampaikan bahwa yang direkrut untuk di Wisma Atlet saja itu 1.023 orang. Slide. Slide. Ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan bahwa kami itu merekrut setiap gelombang ya. Ada gelombang kami karena untuk supaya efektif, setiap gelombang itu ada PJ-PJ-nya. Jadi di sini kami dibantu ya seperti oleh Bu Yeni, Bu Desi, Bu Leli, dan Bu Sonia dan sebagainya. Dan misalnya PJ gelombang 1 siapa, ini siapa-siapa. Jadi yang misalnya di gelombang 1 ada 64 atau di gelombang 6 ada 50 orang, itu semua kita kontak per telepon. Di gelombang 19 100 orang dan sebagainya. Jadi sampai saat ini udah 23 gelombang, dan terima kasih juga kami juga dengan teman-teman di semua OP ya bekerja sama membantu untuk akhirnya dapat merekrut 1.023 ini. Slide. Nah, ini barangkali untuk proses bisnis penugasan ya tadi disampaikan. Bahwa untuk beberapa memang kami juga berkoordinasi termasuk dengan IDI ya, Dr. Helmi, di mana datanya ke kami supaya di SK-kan, SK Kepala Badan PPSDM sampai sini. Di sini SK kita lakukan per gelombang. Jadi ada SK gelombang 1 sampai dengan 23. Kemudian ada SK perpanjangan juga untuk relawan-relawan yang
bersedia untuk memperpanjang kembali setelah selesai penugasan 30 hari dan 14 hari, 1,5 bulan, ternyata banyak yang ingin memperpanjang penugasan di Wisma Atlet. Kami tugasnya di dalam rekrutmen selanjutnya untuk pengelolaan SDM di Wisma Atlet ya, sudah dilakukan oleh Korlap, dan ini ada Bu Hanum juga, mungkin Dr. Helmi termasuk juga yang lainnya. Slide. Pada akhir penugasan ada form evaluasi tadi untuk menentukan apakah setiap relawan itu bisa memperpanjang atau tidak. Itu ada evaluasi dari mulai kehadiran, kemudian tanggung jawab, kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan seterusnya, sehingga ini menentukan untuk direkomendasi apakah seorang relawan itu bisa untuk melanjutkan atau tidak ya, atau berhenti. Slide. Nah, apa saja selanjutnya tadi kami sampaikan bagaimana alur atau mekanisme rekrutmen dari relawan yang ada di Wisma Atlet. Sekarang hak relawan apa saja? Tentunya pertama adalah insentif yang sampai saat ini kami masih terus berproses. Setelah dikeluarkannya Kepmenkes 278, kita terus memproses untuk memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh para relawan. Tentunya tadi dasar untuk pemberiannya tadi dari SK, makanya kami setiap relawan semua gelombang kami SK-kan, termasuk untuk perpanjangan. Kemudian selama ini relawan mendapatkan akomodasi ya, kalau saya lihat di Wisma Atlet akomodasinya berlimpah ya Dr. Helmi ya, para relawan. Kemudian kita begitu tercatat sebagai relawan langsung dapat BPJS Ketenagakerjaan, dan kami juga sedang memproses nanti untuk para relawan untuk diberikan piagam penghargaan dari Bapak Menteri Kesehatan. Selain itu juga ada santunan kematian dan dengan mekanisme sesuai dengan Kepmenkes 278. Slide. Untuk pemberian insentif ini memang kami sudah menetapkan, menyusun verifikatornya dan sebagainya, semua sedang berproses. Dan yang terakhir untuk kewajiban relawan tentunya tadi sudah disampaikan, mulai dari melaksanakan penugasan 30 hari on duty dan 14 hari karantina, atau mau diperpanjang bisa mematuhi tata tertib di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet dan menaati etika profesi, tentunya menjalankan SOP yang berlaku di Wisma Atlet, dan juga di sini meliputi SOP bagaimana untuk orientasi, SOP penugasan, evaluasi, SOP karantina, dan juga SOP untuk rilis. Slide. Tentunya semua tim kita, baik relawan maupun yang pengelolaan, mempunyai tujuan yang sama, bagaimana kita semua petugas supaya sehat dan tidak menjadi sumber penularan penyakit ya. Oleh karena itu kita harus sepakat untuk tidak menjadi epicentrum baru, harus melakukan tugas dan juga APD dengan baik dan benar. Kemudian juga kita harus pengelola memastikan bahwa semua relawan terpenuhi haknya, baik itu insentif, sertifikat, dan sebagainya, walaupun mohon bersabar untuk menunggu ya, kami sedang berproses. Kemudian kami juga harus memastikan bahwa harus selalu tersedia petugas pengganti untuk memastikan bahwa ini berkesinambungan seandainya ada relawan yang sudah habis masa tugas. Slide. Sebetulnya setelah terima kasih ini ada satu slide tadi. Satu, ya. Nah ini barangkali terakhir di dalam melakukan rekrutmen ini kami juga banyak menghadapi beberapa kendala ya.
di mana pertama tadi dari database relawan yang terkumpul, akhirnya kami melakukan pemanggilan dan juga konfirmasi setiap hari, sehingga terus terang kami di sekretariat KTKI hampir kami 24 jam ya untuk pemanggilan para relawan dan pengaturan. Kemudian rata-rata yang kami panggil per hari sekitar 200 orang, berarti kami juga melakukan kontak via telepon terhadap 200 orang ini. Namun demikian memang rata-rata konfirmasi hanya sekitar 50%. Kemudian untuk pengaturan medical check up juga sama, kita lakukan setiap hari, tapi sekarang kita sudah bagi menjadi 2 kali seminggu ataupun sesuai kebutuhan. Kemudian setelah medical check up kita buatkan surat perintah tugas setiap hari dan sebagainya. Nah, ada kendala sebetulnya bahwa kenapa tingkat kehadiran itu hanya sekitar 30% saja dari yang kami panggil tuh para relawan. Kebanyakan kendalanya setelah dilihat adalah izin keluarga ya, baik itu orang tua atau pasangan ataupun anak misalnya. Para calon relawannya sudah semangat, siap, tetapi tiba-tiba tidak boleh oleh orang tua atau tiba-tiba oleh pasangan dan seterusnya. Atau oleh anaknya juga ada yang tidak boleh. Kemudian kami juga mengalami kendala, ada juga di daerah tertentu keluarga atau masyarakat itu tidak mau menerima bagi relawan yang pada saat medical check up tidak layak, pada saat kembali dia tidak diterima. Nah, ini juga kami mengelola ini terjadi juga. Dan ada juga yang mungkin yang sudah selesai tugas itu tidak diterima juga oleh keluarga atau masyarakat. Nah, ini harus kita PR kita bersama untuk memberikan sosialisasi, dan juga ada beberapa relawan yang memang ada yang masih bekerja. Kemudian yang berikutnya penyebaran relawan bervariasi seperti tadi saya sampaikan, walaupun kebanyakan di Jakarta, tetapi pada akhirnya kami mengambil relawan itu dari seluruh Indonesia. Pada waktu pesawat komersil masih beroperasi, mereka datang ke Wisma Atlet ke Jakarta melalui pesawat komersil. Pada waktu kemarin tidak ada pelayanan, kami akhirnya bekerja sama dengan gugus tugas dan alhamdulillah difasilitasi oleh TNI AU, para relawan itu diangkut dengan pesawat dari TNI AU. Demikian Dr. Helmi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Os presentasinya. Tadi sudah dijelaskan bahwa alur pendaftaran relawan itu sekarang menjadi terpusat melalui Kemenkes yang sebelumnya terpecah dari beberapa instansi ya Bu ya. Awal dari IDU, BUMN, organisasi atau OP, Nusantara Sehat, dari TNI, Polri, atau langsung Kemenkes. Jumlah relawan cukup banyak sekali di Wisma Atlet, ada 1023 yang disebutkan. Dan yang menarik adalah sebagian besar relawan ingin memperpanjang kontraknya ya Bu ya. Ya, yang menunjukkan bahwa indikator tingkat kepuasan relawan yang sangat baik, itu yang sangat perlu dibanggakan sini. Karena mungkin ada SOP-SOP yang menjalankan proses rekrutmennya dengan baik, dan yang lebih baik lagi sih menurut saya pribadi sih, saya pernah mendaftar lewat relawan melalui organisasi instansi lain ke penyedia lain, misalnya di Pemprov atau gitu. Yang beda di sini adalah melalui untuk Wisma Atlet itu ada kontak via telepon Bu, itu yang membedakan. Karena yang sebelumnya lain itu cuman diumumkan gitu aja, kadang banyak terlewatan gitu. Jadi ini suatu hal yang perhatian khusus dari Kemenkes. Terima kasih untuk seperti itu. Kemudian karena minatnya yang sangat tinggi sehingga relawan harus ketat seleksinya, harus ada STR dan harus diverifikasi. Dan sebutkan tadi juga fasilitasnya juga banyak Bu ya. Ada BPJS Kesehatan, sertifikat, piagam. Tapi masalahnya sekarang masalah relawan yang mungkin pulang atau tidak terima itu gimana nasibnya. Dan yang satu lagi Bu, masalah Bu, kita yang di sana kalau nyari angkot itu susah Bu. Kita pakai Grab atau Gojek itu nggak bakal ada yang mau angkut Bu. Itu katanya tak ngerti kalau ke sana. Jadi mungkin agak sedikit perhatian gimana caranya untuk akses ke sananya, untuk Wisma Atlet gimana caranya biar namanya agak lumayan baik untuk kita tenaga kesehatan untuk datang ke sana gitu. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih Bu ya Bu Os presentasinya. Sebelum kita mulai ke pembicaraan selanjutnya, kalau ada pertanyaan silakan di chat
di itu chatroomnya, atau nanti kalau misalnya mau lewat voice setelah pembahasan selesai kita boleh tanya jawab lewat voice. Tapi sambil jalan kita bisa mengumpulkan pertanyaan via chatroom. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke pembicara kedua untuk Bapak Dr. Putro ya, Bapak Putro Muhammad, silakan CV-nya dari admin. Baik, Bapak Moderator, terima kasih. Terima kasih, Pak Putro. Ini dari alumnus Tarumanegara, Pak ya, dan sekarang di bagian ID, PBID untuk mengurusi relawan dokter khususnya di Wisma Atlet. Oke, mungkin bisa sekalian Dok ya, teruskan untuk presentasinya. Ya, baik. Izinkan saya preview share screen dari laptop saya. Ya, teknis saja ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sejawat-sejawat, teman-teman dari berbagai macam audiens, instansi, lembaga. Suara saya terdengar jelas ya, Dr. Helmi? Sangat jelas, Dok. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Baik, perkenalkan saya Putro Setiobudjo Muhammad, selaku Koordinator Relawan Ikatan Dokter Indonesia di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, yang juga menjadi Deployment Manager di IMT-ID. Oleh karena itu mungkin judulnya barangkali mohon izin Pak Helmi saya sesuaikan, yaitu Manajemen Relawan ID dengan pendekatan model IMT. Baik, pertama-tama mungkin sedikit pendekatan dulu bahwa IMT memang merupakan suatu bentuk, IMT ini adalah Emergency Medical Team, ini adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodir khususnya tenaga SDM yang untuk merespon bencana, tapi kaitannya dengan sekarang wabah ya. Jadi dengan latar belakang negara Indonesia yang banyak sekali kita dengar memang berita-berita bencana, tentu saja harus merespon dengan cepat dan juga dengan tepat. Nah, salah satunya yang perlu kita koordinasikan yaitu ada logistik, infrastruktur, klaster kesehatan, dan impact bencana tersebut. Mungkin ini sekilas saja. Nah, mungkin juga kita kalau mau lihat ke paradigma manajemen bencana, kenapa perlu suatu IMT ini, Emergency Medical Team, karena pada saat setelah bencana itu terjadi kebutuhan yang sangat meningkat. Ya, jadi terjadi flux kebutuhan, baik di sisi korban, pasien, maupun di sisi kebutuhan SDM tentu sangat meningkat. Juga dikaitkan dengan fasilitas kesehatan juga. Oleh karena itu, mengapa didirikan RSDC mungkin salah satunya juga itu, untuk mengakomodir kebutuhan di luar skema pelayanan reguler. Nah, tentu juga dalam menjalankan roda organisasi dan koordinasi lintas lembaga, kita lakukan juga semua terkait ya dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Tentu IMT ini bergerak karena mengakomodir dokter khususnya, karena kita IMT ini adalah di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Oleh karena itu, kita mencoba melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Oleh karena itu, kita dari awal memang sampaikan kita ini menyupport apa kebutuhan dari instansi atau stakeholder terkait. Nah, ini mungkin salah satu peran dari ID, khususnya IMT, mungkin dalam Public Safety Community, Disaster Risk Reduction, beberapa perhimpunan juga, relawan-relawan, juga dari ada PABOY, PDI, Perdamsi, dan banyak lagi. Mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan kita butuhkan untuk mencakup semua dari Sabang sampai Merauke. Itu visinya begitu ya. Jadi semua tercakup melalui di wilayah dan di cabang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita merupakan pengejawantahan dari profesi guna merespon bencana dan wabah.
Oleh karena itu, kita lihat dari WHO dia membentuk suatu wadah juga, IMT, dan kemudian ID melakukan respon dengan membentuk IMT-ID, dan ini IMT-ID ini sifatnya komposit. Jadi kalau Dr. Helmi mungkin beberapa pertemuan kita sempat diskusi tentang kolaborasi lintas profesi ya dok ya. Jadi di IMT ini sebetulnya tidak hanya dokter, semangatnya begitu. Jadi semua administrasi, farmasi, perawat, dan lain-lain ya kita kolaborasi dalam satu wadah. Nah ini memang kalau IMT-ID ini dia di bawah Ikatan Dokter Indonesia, sudah disampaikan tadi, kita berangkat dari disaster reduction juga sampai ke respon juga pasca bencana kita juga mencakupi hal itu. Ini tadi sudah. Nah, terus kemudian berkaitan dengan relawan, ini mungkin salah satunya kita ambil dari peraturan BNPB tentang relawan. Tentu mereka ambil dari induk organisasi. Dalam hari ini kalau dokter itu organisasi profesi ID ya. Kita lakukan rekrutmen dan juga kewajiban relawan sudah ada di peraturan tersebut. Terus kemudian hak relawan juga sudah ada di peraturan tersebut. Termasuk juga harus kita mentaati di mana prosedur ini berlaku. Misalkan di Wisma Atlet ya, tentu mentaati apa yang sudah ditentukan di Wisma Atlet begitu. Tentunya semangatnya adalah berkolaborasi, jadi bisa satu gerbong lah dari berbagai macam resource yang kita punya ini. Nah, tentu saja relawan itu perlu mendapatkan perlindungan hukum ya dalam melaksanakan tugasnya. Juga dia juga memerlukan perlindungan-perlindungan lainnya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Os, bagus sekali, sudah ada jaminan dan sebagainya. Dari Ikatan Dokter Indonesia juga mungkin sempat beberapa kali di-approach untuk mendapatkan jaminan bagi dokter-dokter yang bertugas di zona COVID-19 ini, zona pelayanan COVID-19. Nah, ini mungkin salah satu saya angkat sedikit tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja. Ini mungkin agak melenceng, tapi ini perlu digarisbawahi bahwa teman-teman ini di lapangan merupakan manusia-manusia yang terpapar faktor risiko. Kalau di PAK ini ya masuk ini fisika, kimia, biologi, virus termasuk ini virus COVID-19 ini termasuk, psikososial juga sebetulnya termasuk karena ada kejenuhan dan mereka harus menjalani karantina, maka ini harus kita carikan solusinya bersama. Terus kemudian berangkat dari sini, maka kita akan lihat seberapa optimal kita melakukan perlindungan kepada para relawan, termasuk juga jam kerja, masa kerja, itu berkaitan semua itu. Tentu harus dikaji bersama dengan optimal. Jadi kebijakannya bisa bagus juga buat semua. Mungkin salah satunya ada deskripsi pekerjaan secara kronologis, periode waktunya, tadi sudah saya sampaikan di awal, cara kerja, proses kerja, juga APD. Ini juga kita harus seriusi bersama, ini APD. Tentu kita sebagai organisasi profesi yang merekrut, kita tentu dihadapkan dengan pertanyaan apakah APD-nya aman ini, standarnya gimana? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan dan berulang-ulang. Sebetulnya bukan soal fee yang ditanya itu, nggak ada urusan itu. Yang sering ditanya adalah keamanan APD, bagaimana nanti mereka karantina, bagaimana mereka terjamin setelah keluar dari sana. Itu kekhawatiran-kekhawatiran itu yang saya kira wajar ditanyakan, karena kondisi seperti ini, kondisi wabah COVID ini mungkin tidak kita alami 100 tahun sekali ya. Jadi ini suatu hal yang baru, juga menerapkan disiplin-disiplin baru. APD-nya juga kita tidak pernah lakukan seketat ini. Mungkin dulu kita di rumah sakit atau di pelayanan lainnya, kita menggunakan APD standar biasa, sekarang harus ekstra. Terus jam kerjanya mungkin sama, tapi paparannya tinggi. Terus kemudian beban menggunakan APD, mungkin dokter juga sudah pernah, beberapa sejawat di sini sudah pernah mencoba itu bekerja dengan APD, tentu sangat tidak nyaman sekali dan berat. Nah itu juga harus kita pikirkan itu selaku tim perekrut lah. Oke, nah ini sekedar penyampaian tadi soal IMT. Nah di IMT memang kita lakukan peningkatan kapasitas ya. Jadi untuk relawan-relawan baru tentu harus melalui proses induksi karena ini sifatnya fast demand dan high demand. Jadi kita lakukan dengan cepat dengan induksi, tapi juga mempertahankan mutu ya. Tentu bekerja sama dengan stakeholder lain. Terima kasih dibantu sama TNI,
sama teman-teman Kemenkes yang sudah terlibat di dalam proses pembekalan. Ini sekedar struktur saja di setiap ID wilayah di cabang, core standar. Nah ini tentu dalam hal ini IMT ini bergerak bisa secara singular maupun kolaboratif dengan Vaskes. Nah, ini yang dimaksud adalah pada saat kita menerjunkan tim IMT itu kita harus pastikan mereka dalam keadaan memenuhi core standar semua. Hygiene, sanitation, waste management, nah tentu hal-hal tersebut mungkin sudah dibantu oleh teman-teman dari militer yang sudah mempersiapkan dengan baik. Nah ini minimum technical standard, yaitu beberapa disiplin ilmu. Kita juga sebetulnya IMT ini tidak hanya dokter umum saja, tapi juga dokter spesialis, bahkan semua, ada radiologi, ada logistik. Ini pendekatan semacam ini yang kami coba bangun untuk bisa berkolaborasi di lapangan nantinya. Nah, IMT ini dibagi menjadi beberapa tipe. Tipe 1 mobile, ini kalau di bencana biasa. Tipe 1 fix, mungkin dia bisa berdampingan di puskesmas yang sedang terdampak bencana misalkan. Nah, mungkin yang sekarang ini tipe 2 ini cocoknya. Tapi dikecualikan dengan fasilitas bedah itu nggak ada. Dengan kapasitas pelayanan yang setara dengan rumah sakit lah begitu. Dan memang kita ini sudah sebut RSDC ini rumah sakit lah. Nah, ini salah satu pembagiannya, ada tipe 2, ada leader, clinical, logistik, triase. Nah, ini mungkin sudah diterjemahkan dalam apa yang kita lakukan ini sudah menjadi bagian dari skema yang terlampir sekarang ini. Ya, jadi sudah dikelola dengan TNI, militer bekerjasama dengan Kemenkes. Nah, ini tadi kapasitas-kapasitasnya, ada yang fix. Jadi kalau kita ini berarti masuk yang fix ya, fix atau tipe 2 tapi tanpa prosedur bedah, kita di luar itu. Tapi mungkin ada pengecualian di sini sudah ada ICU, nah tentu perlu pendekatan lebih lanjut itu. Nah, berkaitan dengan relawan, bagaimana ID melakukan rekrutmen, kita lakukan secara online. Kami sudah membentuk website namanya covid19.idonline.org dengan berbagai macam menu. Salah satunya ada menu edukasi buat masyarakat, menu donasi, terus kemudian ada menu obituari bagi sejawat-sejawat yang mungkin sudah mendahului kita di masa COVID-19. Terus yang satu lagi, yang terakhir ini relawan. Nah, mereka akan masuk ke dalam website ini untuk melakukan pengisian data dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Kita memiliki tata kelola 4R, registration, respon, report, recredential. Jadi mereka-mereka ini terdaftar secara online dan mendapatkan recredential dalam bentuk SKP juga secara online. Juga induksi, pembekalan kita upayakan dalam rangka social distancing ini kita upayakan juga kalau memang bisa online. Jadi kita upayakan sebelum mereka sampai sini mereka sudah terpapar terinduksi dengan intensitas yang cukup baik karena tidak terlalu banyak materinya, tapi kita berkala misalkan pagi, siang, sore, malam kita bagi begitu. Jadi nanti artinya kelas tersebut lebih kondusif lah daripada langsung dalam beberapa jam kita lakukan pembekalan atau induksi. Nah, ini salah satu tampilannya dengan relawan COVID, mulai pendaftaran, dan mereka ditanya nama lengkap, identitas, tidak semua saya cantumkan di sini ya. Tapi intinya mereka semacam inform consent itu sudah secara digital kita terapkan di sini. Menjadi relawan untuk darurat bencana, setuju. Tidak diperkenankan meneruskan jika terjadi hal-hal tertentu, setuju. Terus bertanggung jawab, terus kemudian bersedia mengikuti aturan-aturan, nah itu sudah kita cantumkan juga di inform consent di sini. Juga bukan hanya pasien, nah relawan juga perlu inform consent ini supaya saling kolaboratif lah, kerjasama dengan baik. Nah ini mungkin singkat saja alur penugasan. Kita bagi jadi 3 barangkali ya, pre-deployment, deployment, dan post-deployment. Wawancara kita lakukan tentu secara by phone ya, atau dengan Zoom. Terus kemudian ada kaji berkas, jadi data yang tadi masuk dari website itu kita kaji, betul enggak SIP-nya nyala, aktif nih, STR-nya aktif apa enggak. Terus lakukan induksi, pembekalan.
Terus kemudian dilakukan MCU. Nanti mekanisme MCU teknis ya, bisa di UPK kalau selama ini berjalan atau bisa di lokasi di Wisma Atlet. Kita juga nggak lupa memberikan surat undangan, bilang ke relawan untuk memberikan surat undangan relawan karena ini diperlukan bagi mungkin di instansinya. Tapi di tahap wawancara kita sudah harus tuntaskan, misalkan dengan apakah dia pekerja di perusahaan mana, dia harus selesai dulu urusan-urusan internalnya mereka. Jadi artinya tidak menjadi beban buat kita. Misalkan tiba-tiba kok jadi relawan, tapi meninggalkan kewajibannya sebagai pekerja. Jadi tentu itu sudah clear dengan surat undangan relawan, kita bantu. Dan ini selama ini mungkin teman-teman saya mau menyampaikan ya dilakukan secara singkat. Jadi misalkan daftar pagi, sore sudah bisa berangkat, sore sudah terbit surat relawan, surat undangan. Itu yang mungkin salah satu peran ID untuk mempercepat proses dalam rangka membantu mensokong apa yang pelayanan yang dilakukan di RSDC 19. Surat pengecualian PSBB juga dibutuhkan karena mereka tidak hanya, betul tadi Bu Oos, tidak hanya di dalam Jabodetabek, banyak juga yang dari Medan, Makassar, bahkan ada yang di Parigi, pokoknya jauh-jauh. Nah, mereka tentu selain perlu undangan, mereka perlu surat pengecualian PSBB, dan juga kita langsung bersurat ke maskapai. Ya, jadi karena Garuda maunya itu dari ID emailnya itu, jadi kita akhirnya bersurat ke mereka, manifestnya kita sampaikan begini-begini, tujuannya apa, mau kemana, berapa lama, nah, dari mana instansinya, itu untuk kenyamanan mobilisasi relawan. Kemudian setelah masuk ke sini dibagi-bagi, kita sudah koordinasi juga dengan penanggung jawab GP di internal. Mungkin ada yang dikenal dengan Dr. Tommy, Dr. Esa. Artinya mereka tadi di slide-nya Bu Os itu adalah usernya tadi ya, koordinatornya itu user. Dan mengikuti tata kelola tempat bertugas sesuai pembagian jadwal dan seterusnya. Juga kita mengisi kegiatan hari-hari yang lagi off duty dengan volunteer session. Volunteer session ini secara offline maupun online kita lakukan. Kita mungkin buka puasa bersama atau secara online kita berikan materi-materi yang konten positif lah, yang bisa menyingkirkan kebosanan barangkali, sedikit mengobati kebosanan dengan hal-hal lain di luar COVID ya tentunya ya. Jadi ini yang kita lakukan, konten-konten positif harian. Kemudian mereka lalui proses karantina dan setelah itu dilakukan rapid test atau swab sesuai kebijakan RSDC 19 saja. Terus post deployment mereka mendapatkan sertifikat relawan tentu saja, SKP, surat purna tugas, ini juga penting, tadi dibahas juga oleh Bu Os. Nanti kalau selama ini Bu Os kita siapkan sudah surat purna tugas sehingga mereka tidak ditolak-tolak di tempatnya. Jadi tahu bahwa ini SDM kita ini sudah bebas, sudah rapid test-nya sudah bebas, sudah bisa kembali ke tempatnya, dan ini teman-teman ini adalah relawan. Dan surat pengecualian PSBB tentu sama seperti mekanisme pre-deployment dan surat sehat tadi. Ya, ini mungkin sedikit induksi tadi, ada bela negara, ini koordinasi dengan teman-teman militer, mekanisme kerja, tata laksana. Ini teman-teman dari PABDI mengisi tata laksana COVID, mungkin ada update barangkali yang disampaikan oleh PABDI, ya kita sampaikan di tata laksana ini. Psikologi edukasi ini sebetulnya kita pengennya semua fase ada ya. Pre-deployment kita ada psikologi edukasi, bagaimana mempersiapkan mental masuk ke dalam wahana jihad lah ini, wahana perjuangan RSDC 19 ini kan, dengan segala resikonya. Kemudian pada saat di sini, mungkin pada saat deployment sudah diakomodir oleh volunteer session tadi, cuman kita akan coba dengan post deployment, coba kita lakukan intervensi juga. Mungkin tidak perlu terlalu intens, tapi yang penting memastikan mereka dalam keadaan baik secara mental. Terus kemudian PPI, dilakukan ini downing dan doffing ya, pemasangan APD hands-on, dilakukan di in situ, di RSDC 19. Etika kedokteran juga kita harus senantiasa angkat karena bagaimana supaya di lapangan, di pelayanan nanti tidak tetap terjaga keluhuran profesi,
Jadi bagaimana mereka berkoordinasi dengan sejawatnya, berkoordinasi dengan lintas profesi, perawat, radiologi, lab, dan seterusnya. Bagaimana dengan pasien, sepertinya koneksinya tidak stabil. Oke, lanjut lagi. Bagaimana berkomunikasi dengan pasien, nah itu tentu ada semua di materi tersebut. Kemudian ketiga, sudah ada yang sampaikan, IT, teknis ya, kalau IT menyesuaikan aja. Surveillance juga tadi, bagus sekali, supaya tidak ada klaster baru. Nah, ini perlu penyampaian juga dan kedisiplinan yang lebih. Nah, ini mungkin kita sampaikan koordinator IMT cabang di beberapa provinsi 30-an lah ya. Terus kemudian penguatan organisasi, tata kelola, dan kerjasama lintas stakeholder. Nah, ini mungkin sudah mulai dibangun di beberapa daerah. Jadi pendekatannya IMT, oleh karena itu supaya membiasakan sejawat-sejawat ini kerja lintas profesi, kerja lintas bidang. Baik, mungkin singkat saja. Seperti itu Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, saya mau menyampaikan jumlah relawan ya yang sekarang ini sudah terekrut, selama ini sudah 160-an yang terekrut, kemudian yang bertugas yang non karantina on duty ini ada 85 plus 4 orang koordinator, yang off duty sekitar 36, mungkin begitu infonya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Putro atas paparannya. Tadi disebutkan kita perlu kerja keras untuk menangani COVID ini, termasuk dalam memberikan memfasilitasi para relawan untuk bekerja untuk berkontribusi melayani pasien COVID-19. Tim ada dari berbagai disiplin ilmu dan dari pemberi pelayanan juga setelah mempersiapkan diri dengan menyediakan APD yang baik dan mempunyai skema karantina untuk para relawan, sehingga diharapkan tidak terjadi suatu paparan atau menyebarkan tertular COVID-19 baik setelah atau sebelum dari proses karantina. Kemudian juga untuk menjaga mutu relawan, sebutkan tadi oleh Dr. Putro, dilakukan induksi ya dok ya kepada relawan untuk mendapatkan informasi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Ada diklat baik secara online atau secara offline. Wawancara dilakukan sebelum via Zoom atau via telepon. Terus kemudian di sini juga banyak yang membantu dok ya dari segala pihak ini. Oke, terima kasih dok. Dari lagi-lagi dari para member peserta seminar, kalau misalnya ada pertanyaan silakan di chat langsung atau langsung ditanyakan lewat voice. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon izin ke Dr. Putri Hanum untuk memberikan paparannya, bahasan dari apa yang kita paparkan topik tadi, dua topik tersebut. Dr. Hanum saat ini juga sebagai koordinator lapangan atau di bagian Yanmed atau pelayanan medis sudah kalau salah dok. Dokter Hanum masih on nggak ya? Iya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Iya. Oke. Oh ya, foto saya tahun berapa ini? Tahun berapa? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Jadi yang pertama Bu Oos, kita harus semangat Bu Oos. Kita ketemu dengan dokter-dokter milenial dan militan. Ya, siap Bu Hanum. Kita harus semangat gitu. Ya, yang pertama gini, jadi dari apa tadi yang dipaparkan oleh Bu Oos dan Bu Oos dan Dr. Putro ini satu hal menurut saya yang membuat kenapa rumah sakit darurat COVID ya, kalau kita ini bicara tentang Wisma Atlet memang spesifik. Ini kita tidak bisa kita sandingkan dengan seperti kondisi rumah sakit lapangan ya. Kalau kita sekarang kan punya itu regulasi itu rumah sakit lapangan. Ini tidak bisa kita terapkan untuk rumah sakit darurat. Jadi maksud saya begini, satu hal penting Bu Oos, Dr. Putro, kita ini memang sampai sekarang ini belum mempunyai skema bagaimana sebetulnya mengelola SDM rumah sakit darurat. Ini menjadi poin penting.
Jadi kalau tadi disampaikan terkait bagaimana susahnya Bu Oos merekrut relawan-relawan, kemudian juga Dr. Putro juga menyampaikan mekanisme merekrut relawan-relawan dari IDI. Sementara di balik itu banyak hal gitu ya, banyak hal terkait dengan pengelolaan SDM ini. Satu hal misalnya dinamikanya sangat tinggi, betul ya Bu Oos ya. Jadi kata dia juga disampaikan oleh Bu Oos, kalau rumah sakit lapangan dikaitkan dengan bencana, ya kita semua tidak berharap ya. Tapi saya ini hanya memberikan gambaran. Mungkin sudah bisa kita prediksi sejak awal berapa sih sebetulnya kebutuhan yang kita akan kita alokasikan untuk memenuhi rumah sakit lapangan ini. Tetapi ini tidak sama halnya dengan pada saat kita menghadapi COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini berjalan terus, kita jadi tidak bisa memproyeksikan kapan ini berhenti dan kapan dan bagaimana sebetulnya tren-tren yang harus kita penuhi untuk mengelola pasien-pasien atau korban COVID-19. Karena ini dampaknya kepada SDM. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Oos, sangat-sangat dinamis. Seperti contohnya di Wisma Atlet tiba-tiba dalam suatu hari ada rencana kedatangan 700 ABK misalnya seperti itu. Nah, ini kan Bu Oos kemudian akan menjadi pusing gitu ya. Pusing bagaimana merekrut SDM, mencari SDM dengan berbagai macam dinamika yang ada. Ini satu ya bedanya menurut saya rumah sakit lapangan yang sekarang kita ada dengan rumah sakit darurat COVID-19 ini. Kemudian hal kedua yang menjadi pembeda terkait dengan rumah sakit COVID-19 ini memang bagaimana setelah ini direkrut, relawan-relawan ini harus kita kelola. Jadi ini sebuah mekanisme yang panjang dan ini kemudian harus dikaitkan dengan mutu begitu ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bu Oos yang 24 jam beliau lembur-lembur terus begitu ya. Ternyata kalau kemudian sudah diserahkan di rumah sakit darurat, ini ada beberapa rangkaian proses yang harus kita kendalikan untuk memastikan bahwa relawan-relawan itu akan memberikan pelayanan yang tetap bermutu sesuai dengan koridor yang ada. Tadi sudah disampaikan memang oleh Dr. Putro juga Bu Oos bahwa ada proses-proses induksi yang sering kita sebut sebagai proses-proses orientasi. Ada juga sebetulnya sebelum proses-proses induksi, proses-proses orientasi itu ada proses-proses pembekalan. Tapi ternyata sekali lagi itu tidak cukup. Gitu. Ternyata dengan berbagai macam dinamikanya, kepatuhan terhadap SPO misalnya seperti itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian relawan-relawan itu harus kita pastikan disiplin, ya, disiplin terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian bagaimana relawan itu patuh terhadap etika-etika yang sudah ditetapkan. Ini saya kira juga menjadi tantangan yang menurut saya memang idealnya kita mempunyai sebuah panduan besar bagaimana mengelola SDM pada kondisi bencana ataupun pada kondisi kalau kita sebut di regulasi yang ada ini memang disebut sebagai rumah sakit lapangan yang itu tidak bisa dikopas demi. Mana tadi? Ini memang yang itu memang sebatas mobilisasinya saja gitu ya. Mobilisasi bagaimana melakukan mobilisasi. Tapi pada saat ini kita terapkan di rumah sakit COVID-19, di rumah sakit darurat, ini mobilisasi ini masih diikuti beberapa rangkaian-rangkaian
untuk memastikan bahwa mutu itu terjamin dan bahwa hak dan kewajiban para relawan ini bisa diterima atau bisa diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi itu yang saya sampaikan, Dr. Putro, artinya kita memang memerlukan sebuah pedoman besar gitu ya, yang nanti ini bisa dipakai oleh siapa saja. Kita bersyukur, saya kira Dr. Bu Oos, Dr. Putro, Dr. Helmi, kita bersyukur bahwa mengelola rumah sakit darurat ini saat ini kan ada banyak stakeholder yang terlibat gitu ya. Dan ini pola ini harus nanti bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain gitu ya. Bayangan saya begini, ini rumah sakit darurat ini tidak bisa kalau ini hanya dikelola oleh Kementerian Kesehatan itu saja, gitu. Misalnya oleh BPSDM gitu. Kalau kita bicara dalam skop yang lebih kecil, dinas kesehatan di kabupaten kota dikelola oleh dinas kesehatan kabupaten provinsi, tidak. Tetapi bagaimana ini dukungan dari militer? Ya, ini harus itu. Kalau tidak mempunyai komando garis komando yang jelas, ini bisa tidak jalan misalnya rumah sakit COVID ini. Tetapi bagaimana kemudian dukungan regulator ini harus jalan juga gitu. Kalau regulator tidak mendukung secara tegas, secara komit, ini juga tidak akan jalan juga. Bagaimana regulasi ini harus kita persiapkan, bagaimana dukungan finansial, bagaimana regulasi-regulasi itu harus disiapkan. Tetapi juga bagaimana profesi, ya, dukungan profesi. Sumber dari seluruh relawan-relawan ini kan profesi, jadi organisasi profesi. Jadi sekali lagi dukungan-dukungan dari seluruh stakeholder ini sangat-sangat diperlukan pada saat kita memastikan seluruh operasionalisasi SDM ini bisa berjalan di rumah sakit darurat. Yang saya tidak lihat itu pada rumah sakit lapangan ya, kolaborasi yang sangat sinergis, harmonis, integratif, tetapi sangat cepat berubah. Sangat dinamikanya sangat-sangat tinggi yang kita harus mempunyai apa ya, daya ini ya Bu Oos, Dr. Putro, mungkin juga Dr. Helmi, harus staff gitu ya. Staff dengan berbagai macam kondisi-kondisi yang ada. Saya kira itu ya yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita harus mengupayakan terkait dengan rekrutmen, memastikan hak dan kewajiban tadi sudah disampaikan, dan kemudian juga bagaimana kita harus memastikan mutu. Mutu dalam hal ini kita harus pastikan bahwa jumlah ya harus tetap efisien gitu ya. Makanya hitungan-hitungan relawan itu tidak bisa kita proyeksikan demikian saja di awal, tetapi sangat-sangat dinamis, itu harus efisien. Kita tidak boleh over supply, tetapi juga tidak boleh under gitu ya. Tetapi kita juga harus pastikan efektif gitu ya pada saat pelaksanaannya, bagaimana SPO yang sudah ada, SPO pelayanan, SPO SDM ini harus beriringan kita siapkan dan kita laksanakan. Bayangkan saja pada saat kita bicara tentang rumah sakit darurat, hampir semuanya itu belum ada gitu kan. Ini harus kita susun, kita siapkan, kita implementasikan sekaligus kita evaluasi gitu ya. Kita juga harus memikirkan terkait dengan timely, bagaimana relawan-relawan ini harus datang tepat waktu gitu ya, harus datang dirilis pada saat yang tepat, ditugaskan sesuai dengan komitmen-komitmen awal, walaupun kemudian itu terjadi perubahan-perubahan, misalnya penugasan yang awalnya 15 hari, kemudian kita geser menjadi 30 hari karena ternyata flow di dalam penugasan ini menjadi tidak efektif efisien dengan pola 15 hari. Dan kemudian satu poin penting terkait dengan mutu, kita juga harus bisa menjamin safety ya. Saya kira ini sangat-sangat penting, safety dari relawan-relawan yang ada, tetapi juga bagaimana safety terhadap lingkungan dan safety terhadap pasien-pasien yang kita berikan pelayanan. Jadi tadi kalau sudah ditekankan terkait dengan APD, pemahaman terhadap PPI, bagaimana K3 ini juga harus diterapkan secara konsisten, saya kira ini
merupakan bagian-bagian dari safety, yang merupakan bagian dari mutu pelayanan yang diberikan oleh relawan-relawan yang ada. Saya kira itu ya komentar-komentar saya, Dr. Hilmi, tambahan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bu Oos dan Dr. Putranto. Harapan besar saya sekali lagi kita perlu ada pedoman besar ya untuk mengelola SDM di era darurat ini agar bisa diterapkan oleh seluruh stakeholder yang ada di seluruh wilayah, khususnya di Indonesia. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hanum pembahasannya. Emang tadi sepertinya benar dok, untuk membuat suatu rumah sakit kan emang kita membutuhkan suatu regulasi rumah sakit, kebijakan, SOP yang dari sejak awal sampai akhir, pelayanan sehingga mutu pelayanan terjamin baik untuk pasien dan meskipun staf pelaksananya. Yang unik dari pelayanan untuk COVID-19 di Wisma Atlet emang ini pelayanan kesehatan yang pandemi ya, ada banyak penyakit menular sehingga keluarga tidak ada, kemudian pasien semua dikarantina terus dengan menggunakan APD yang ketat sehingga hal yang sangat beda sekali. Memang betul membutuhkan kerja keras yang sangat besar untuk mempersiapkan backbone regulasi atau kebijakan itu dok ya. Ya itu suatu pembelajaran buat kita semua, termasuk untuk kita semua di akademisi manajemen rumah sakit untuk mempersiapkan kemungkinan seperti ini yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita ke depan mempunyai suatu template atau ya suatu frame di mana kalau misalnya terjadi suatu bencana kembali, kita membuat suatu rumah sakit darurat atau apapun bentuknya, kita sudah mempunyai regulasinya tinggal disesuaikan tanda kutip gitu dok ya. Itu mungkin pekerjaan keras yang akan harus kita kejar setelah proses kejadian inilah dalam tanda kutip pandemi ini. Kemudian juga dari tadi dari semua paparan kayaknya masih belum ada itu nih kejelasan pemutusan kontrak gimana dok ya kira-kira dok. Kalau misalnya ada kapan nih pasien baca lagi relawan itu apakah ada relawan yang harus diputus kontraknya, bahkan mungkin di tengah jalan karena hal tertentu, itu hal seperti apakah pernah ada dan bagaimana sih mekanismenya untuk hal seperti itu, konsekuensinya apa, ada aturannya belum dok untuk hal ini? Maaf. Yang komentar siapa nih? Bu Oos mungkin dari PPKM. Ya, baik. Terima kasih untuk yang mekanisme pemutusan ya. Tadi saya belum menyampaikan bahwa memang ada beberapa yang berhenti di tengah jalan, tapi tidak banyak. Dari sekian ribu itu hanya 1-2 saja. Ada yang pertama memang sesuatu hal, ada yang sakit, hanya 1 orang dari sekian ribu itu. Kemudian untuk yang pemutusan ini sampai saat ini rasanya juga tidak banyak ya Bu Hanum, karena mekanisme kami sudah jelas bahwa setelah rekrutmen diserahkan ke Wisma Atlet, nanti ada bagian Korlap yang memantau, memonitor, menilai kinerja daripada relawan. Kemudian kalau terjadi sesuatu, kami, jadi Dr. Helmi kita punya catatan loh, jadi dari 1.000 sekian itu kan ada 23 gelombang. Nah 23 gelombang itu ada PJ-PJ-nya. Nah setiap PJ itu mengikuti semua individual relawan, mulai dari kami panggil, kemudian memastikan perjalanan mereka datang ke Jakarta, kemudian ke Hotel Media, medical check up, sampai ke Wisma Atlet, sampai sudah penugasan di Wisma Atlet, kita tetap punya WA grupnya itu setiap gelombang, sampai kepada pemastikan setelah selesai apakah mau perpanjang atau tidak. Jadi dari pantauan dari pihak kami, dari rekrutmen, itu ada dipantau terus, kemudian bekerjasama dengan Korlap di Rumah Sakit Atlet, dan kami kemarin dari sekian ribu itu baru ada 2 masalah ya, ada 2 yang langsung tim ya rapat, tim investigasi rapat, kemudian diambil keputusan memang apakah itu diputuskan untuk tidak perpanjang atau tidak. Kalau selama
Ini saya kira Bu Hanum yang lebih tahu ya selama penugasan di Wisma Atlet. Tetapi saya Bu Hanum setuju bahwa ternyata saya juga dalam waktu 2 bulan bisa merekrut sekian ribu, kemudian berjalan lancar. Ini terima kasih. Ternyata dalam situasi yang darurat dan dinamis kita bisa bekerja sama dengan baik ya semua pihak. Coba Dr. Helmi mungkin bisa lihat juga di Wisma Atlet kan dari berbagai macam instansi bisa bersatu bersama-sama mengelola relawan ini dengan, kalau menurut saya ini sudah baik sekali. Sedangkan untuk pedomannya Bu Hanum kita sedang berproses, sudah disiapkan draftnya, sedang dimintakan masukan dari berbagai hal untuk tes itu. Jadi jadi saya untuk proses pemutusan tadi saya kira mekanismenya sudah ada, mulai tadi monitor relawannya, penilaian kinerja, kemudian kalau ada hal-hal yang kurang bagus saya lihat kita sudah rapat investigasi dan sebagainya, hasil keputusan bersama dan disepakati apa yang harus kita lakukan kepada relawan tersebut. Tetapi satu hal yang bahwa dari sekian ribu itu tidak terlalu banyak ya, artinya sampai saat ini relawan kalau pantauan saya sih sudah cukup bagus. Tapi mungkin Bu Hanum yang ada di sana bisa menambahkan lebih detail ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Os. Bu Dr. Hanum ada tambahan? Ya, nambahkan saja. Jadi ini memang sebagai melengkapi apa tadi yang disampaikan oleh Bu Oos. Pemutusan kontrak ini memang menurut saya memang dimungkinkan gitu ya. Jadi dari beberapa tadi memang dilakukan evaluasi kinerja gitu ya, tetapi beberapa hal yang terkait dengan etika dan disiplin ini menjadi concern terhadap evaluasi yang dilakukan selama kontrak ini berlangsung. Termasuk memang seandainya ada tindakan-tindakan, tidak kita pungkiri ya, tindakan-tindakan kriminal gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari evaluasi apakah kontrak ini harus diterminasi ataukah kontrak itu apabila ada yang akan diperpanjang, hal-hal ini menjadi concern ya. Jadi bagaimana kedisiplinan yang bersangkutan, bagaimana etika, kemudian bagaimana perilaku yang bersangkutan begitu ya, terkait dengan tindakan-tindakan kriminal ya. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, banyak sekali orang yang di awal ini kita juga tidak tahu karakter yang sesungguhnya, mungkin juga karena ada kesempatan sehingga sesuatu yang di awalnya tidak terlihat itu ternyata di dalam evaluasi penyelenggaraan kontrak itu dimungkinkan terjadi, dan ini menjadi alasan kontrak itu diterminasi atau bagian dari proses-proses perpanjangan kontrak. Tentang evaluasi kinerja sendiri secara terstruktur tadi sudah disampaikan oleh Bu Oos, memang ini seharusnya memang diterapkan secara konsisten oleh para koordinator lapangan, itu terkait dengan kedisiplinan kehadiran, kemudian bagaimana responsibility yang bersangkutan terhadap beban kerjanya, kemudian ketaatan, kejujuran, kerjasama teamwork ya, kemudian tentang profesionalisme ya. Profesionalisme ini dikaitkan dengan kinerja profesinya. Saya kira itu sebagai tambahan ya, Dr. Hilmi. Memang ini luar biasa ya. Rumah sakit darurat ini menurut saya merupakan kolaborasi integrasi antara rumah sakit lapangan dan rumah sakit yang sesungguhnya gitu. Jadi ini harus digabung menjadi satu kesatuan. SDM-nya adalah SDM yang bukan SDM yang karyawan tetap, tetapi manajemennya ini seperti manajemen rumah sakit tetap. Ya, jadi ini harus ada harmonisasi terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, saya kira itu sebagai tambahan saya. Terima kasih Bu Dr. Hanum. Ini ada pertanyaan dari Ibu Untarini Chandra. Apakah ada sanksi atau penalti yang putus kontrak? Dr. Hanum atau Dr. Bu Oos nih yang bisa membahas nanti. Kalau saya dulu nanti mungkin Bu Oos terkait dengan kalau sanksinya ini tergantung
apa itu alasannya apa gitu ya, alasan apa kontrak ini diberhentikan gitu ya, apakah karena memang alasan etika, disiplin, atau mungkin karena masalah-masalah yang kriminal ya, pidana dan lain sebagainya. Dan ini dikaitkan dengan evaluasi kinerja. Tetapi ada juga yang putus kontrak itu saya lupa ya, karena hal-hal yang pribadi ya, misalnya saja waktu itu ada alasan sih ditarik kembali oleh institusinya gitu ya. Nah itu kan juga menjadi alasan pemutusan kontrak, walaupun di dalam regulasi ada satu alasan lagi karena itu misalnya orang terdekat kita tidak berharap ya, ada alasan-alasan kesehatan yang memang tidak bisa dihindari, ya itu kan kemudian harus diterminasi juga. Konsekuensinya ini kaitannya memang dengan insentif begitu ya, tetapi juga nanti konsekuensinya juga nanti akan keluar rekomendasi bahwa kalau ini kaitannya dengan pidana, etika, disiplin, rekomendasi nanti akan kami sampaikan terkait dengan kepada organisasi profesi sehingga sertifikat ya kaitannya dengan SKP ini bisa tidak diterbitkan gitu ya. Itu sih. Kalau insentif hitung-hitungannya ke Bu Oos ya, karena ini terkait dengan masa kerja. Saya kira itu ya. Terima kasih. Dari Bu Oos ada tambahan? Baik, pada prinsipnya memang sanksi itu ada. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, bisa tidak diberikan penghargaan, bisa penyetopan penugasan kan. Kalau terbukti kita stop penugasan dan atau tidak berarti konsekuensinya ke dalam insentif. Tapi yang saya lihat itu sampai hari ini tidak ada yang di tengah jalan. Walaupun ada, itu adalah kita beri sanksi tidak ada perpanjangan ya. Kebetulan sampai saat ini kalau saya lihat itu adalah yang tidak kami perpanjang, yang sudah dilaksanakan sanksinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan kalau tadi ada pelanggaran etika ataupun mungkin pidana ataupun yang lain, kita berlakukan sanksi yang tidak diberikan hak-haknya itu mungkin. Terima kasih Bu Oos. Kalau misalnya Pak relawan itu lepas kontrak, kemudian atas alasan tertentu dia harus keluar dulu untuk melaksanakan mungkin urusan keluarga atau apa, kemudian kembali lagi, itu dari segi alur harus sesuai dari awal lagi atau bisa langsung menghubungi dan diprioritaskan Bu untuk relawan jenis seperti ini? Maksudnya yang putus kontrak atau yang ingin perpanjang? Selesai kontrak, mohon maaf. Yang ingin selesai kontrak ingin perpanjang, kemudian ya, artinya kemudian pengen masuk lagi. Sedangkan kan tadi yang pendaftar itu sangat banyak sekali. Jadi apakah dia akan diprioritaskan untuk masuk kembali atau masih harus antri di belakang 1.000 orang yang sudah daftar itu? Ya, jadi pada intinya gini, memang kami juga ya alhamdulillah terima kasih respon daripada tenaga kesehatan, ya tenaga medis bahwa banyak sekali yang ingin menjadi relawan. Terus terang kami juga mempunyai buffer stock cadangan-cadangan pada saat beberapa waktu nanti tiba-tiba dibutuhkan. Nah, untuk yang sudah selesai ingin memperpanjang, tentunya kami itu akan prioritaskan Dok ya, karena kan keuntungannya sudah pernah berpengalaman. Kemudian juga tidak usah mengikuti dari awal lagi, kan kalau sudah selesai 30 hari kemudian karantina 14 hari kan ada pemeriksaan kesehatan yang sudah memastikan yang selesai ini adalah layak, maka langsung saja penugasan kembali. Seperti di gelombang, ada dari kita yang sudah selesai itu gelombang 1 sampai gelombang 7 kan ya Dok. Ya. Jadi itu lebih banyak yang perpanjang daripada yang tidak, daripada yang pulang. Jadi ya 85% itu perpanjang, sehingga kita alhamdulillah. Jadi tidak mengikuti dari awal lagi, kita bisa langsung penugasan. Kecuali ada satu gelombang yang luar biasa ini, Bu Oos katanya saya ingin istirahat dulu 2 hari, ingin pulang dulu atau ingin relax dulu 2 hari, ya kami berikan. Kemudian itu yang gelombang 6 kalau nggak salah. Tapi akhirnya 85% perpanjang Dok. Oke. Kami prioritaskan.
Dari yang peserta yang lain, kalau misalnya ada pengen pertanyaan, langsung aja disebutkan, angkat tangan di raise hand atau langsung bilang atau bisa di chat ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Raharjo Apriyatmoko. Penjelasan Bu Oos pada distribusi tenaga kesehatan tidak menyebutkan tenaga dokter dalam proses perekrutan dan presentasi dari Dr. Putro hanya menjelaskan tentang profesi dokter. Apakah memang prosesnya terpisah? Bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen tim? Ini jadi untuk Bu Oos dulu nih. Tentang perekrutan tenaga dokter mungkin Bu Oos. Apakah beda atau sama, Bu? Ya. Mungkin ada faktor, ada dari ID, ada OP, atau apa mungkin ya mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Ya, terima kasih. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang kami kerjasama ya sudah bagus sekali satu pintu sehingga tadi perekrutan kita kerjasama juga dengan ID dan juga untuk dokter spesialis kami juga kerjasama dengan OP-OP apakah IDAI ataupun yang lainnya PDP, PDPI dan sebagainya. Jadi memang kalau yang direkrut di ID pun untuk administrasinya kami seperti untuk peng-SK-kan dan sebagainya itu juga dengan melalui PPSDM. Jadi sama saja kalau mau saya kira perekrutan ini kemanapun arahnya nanti akan bermuara di kami pengadministrasian peng-SK-an untuk kebutuhan nanti untuk insentif dan sebagainya. Jadi tidak masalah. Jadi yang tadi saya ceritakan memang rekrutmen untuk tenaga kesehatan, tapi sebetulnya juga kami kerjasama dengan ID dan untuk yang tenaga medis prosesnya mungkin hampir sama ya. Oke, terima kasih. Kalau dari Dr. Putro ada tambahan untuk rekrutmen? Ya, baik, ini dari tadi Pak Raharjo Apriyatmoko. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Memang sebetulnya kalau dibilang terpisah enggak, karena ini kan muaranya integratif ya. Kita semua kerjanya kolaboratif di RSDC 19 ini. Dan dalam hal ini mungkin dari Kemenkes, khususnya KTKI ini mensupport untuk sifatnya administrasi dan tadi terkait dengan mungkin tunjangan relawan atau apa. Tapi sejauh ini sih yang dari dokter memang mendaftar melalui ID. Dan tadi berkaitan dengan pertanyaan soal sanksi atau penalti itu mungkin juga ini sebetulnya disinilah perannya organisasi profesi itu hadir di tengah-tengah RSDC 19 juga dalam hal tadi yang pertama mungkin kalau ada pelanggaran etika, disiplin, apalagi pelanggaran kriminal, apalagi justru asusila segala macam. Nah ini tentu menjadi concern-nya Ikatan Dokter Indonesia. Bagaimana anggotanya ini bisa berperforma dengan baik dan bisa menjauhi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, kita ini memang pada saat induksi kita bekali dengan etika, juga kita dampingi mereka hari-hari, bisa berkoordinasi bagaimana kerjanya, apa ada kendala-kendala di lapangan. Jadi langkahnya lebih ke preventif, Dr. Helmi. Jadi memang kita dampingin teman-teman di sana. Terus kemudian nanti pada saat sudah terkumpul relawan, ya kita sifatnya mendukung ya, support, data-data kita sampaikan. Nah, sejauh ini kita koordinasi juga dengan teman-teman Kemenkes, salah satunya dengan Bu Sonia, Bu Irna. Nah itu semua data kita saling cross-check, mana yang kurang, mana nih kita mensupport. Nah, dalam hal itu tentu ini insya Allah berkomitmen membantu apa yang dibutuhkan oleh RSDC, insya Allah kita bantu, kita support. Dan ini kan untuk kepentingan penanggulangan wabah, tentu semangatnya ke arah situ, Dok. Terima kasih. Kalau Bu Dr. Hanum, kira-kira kalau ada, silakan Bu Oos tambahkan. Ya, baik, sebentar. Izin saya mau dengan Menpan ingin menambah dulu sebentar. Ya. Yang disampaikan tadi betul, jadi Dr. Putro memang staf kami dari Set KTKI untuk mengelola yang dokter itu saya menugaskan Bu Sonia. Jadi memang selama ini kita bersama gitu ya, bersatu. Bu Sonia itu dari Set KTKI yang untuk pengelolaan yang dokter. Saya izin dulu Bu Bapak sekalian karena saya ini paralel Vicon dengan ada satu lagi dengan Menpan ya. Ya, terima kasih banyak Bu Oos. Kembali kalau enggak saya maaf. Ya. Terima kasih banyak Bu Oos. Ini ada masih Bu Yeni PR saya Bu Oos, titip ya.
Surat ke Ya, IDI yang itu ada Dr. Putro itu. ya, ya. Gampang dong, Siap. kita tunggu ini surat undangannya. Ya, Surat ya. dari Sudah. SDM. Ya, sudah disiapkan. Saya ada Bu Yeni, Bu Hanum, kalau Dr. Helmi ada Bu Yeni. Ya, ada Bu Yeni sini ya. Saya ke Vikon satu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bos. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Yuk. Kalau Dr. Hanum, maaf, untuk menjaga mutu dari tenaga kesehatan di rumah sakit di RSDC Wisma Atlet ini, itu yang mengontrol siapa, Dok? Kira-kira, Dok? Apakah ada komite, kok di rumah sakit ada komite mutu, komite etik, terus komite etik profesi ya, Dok ya? Kemudian komite kredensial, apakah ini berjalan atau bagaimana strateginya untuk dalam kondisi rumah sakit darurat ini untuk menjaga mutu tenaga kesehatan dan yang mengawasinya gitu, Dok? Sebetulnya idealnya ada komite medik dan komite keperawatan ya. Itu kan kalau kita bicara tentang level rumah sakit di masing-masing komite medik ataupun komite keperawatan itu ada subkomite mutu ya. Itu seharusnya di situ yang akan menjaga mutu dari tenaga-tenaga kesehatan selama menjalankan tugas. Wacana itu sudah ada. Kebetulan di Wisma Atlet ini kan yang sudah ada komite etik, komite farmasi terapi. Nah ini komite medik ini memang sebentar lagi insya Allah dalam 1-2 hari atau minggu depan ini nanti akan terbentuk untuk bisa kita usulkan untuk bisa mengawal mutu profesionalisme dari teman-teman tenaga kesehatan yang ada. Tetapi sejauh ini sih di luar tadi yang disampaikan oleh Dr. Putro dan Bu Oos, peran dari Dr. Putro, peran dari koordinator pelayanan itu kalau di Wisma Atlet kan ada juga tuh koordinator medik, koordinator perawatan itu ya, itu sangat penting sebagai upaya preventif untuk penjagaan mutu. Yang itu akan mengawal persis gitu ya bagaimana kedisiplinan. Karena kalau kira-kira kalau potensi-potensi ini sudah ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh teman-teman koordinator. Ini salah satu hal yang positif ya. Walaupun tadi yang saya sampaikan komite medik ataupun komite keperawatan sampai sekarang belum terbentuk. Tapi ini sebentar lagi insya Allah akan terbentuk. Untuk yang mengawasi sementara ini siapa, Dok, untuk mengawasi mutu ini, untuk mengawasi mutu tenaga medis di rumah sakit? Jadi, selain koordinator lapangan ya, tadi ada koordinator keperawatan, koordinator medik gitu ya, di Wisma Atlet juga ada tim penugasan dan tim rilis ya. Itu yang tim penugasan itu yang memang walaupun secara administratif gitu ya, secara administratif mempersiapkan berbagai hal terkait dengan penugasan, tetapi juga berperan aktif dengan koordinator lapangan, berperan aktif dengan BPSDM, tadi Bu Yeni dan sebagainya, untuk memonitor kinerja-kinerja teman-teman yang ada di lapangan. Itu sih. Oke, terima kasih Dr. Putra. Mungkin ada tambahan untuk hal ini? Ada masukan-masukan untuk menjaga mutu tenaga kesehatan di Wisma Atlet? Jadi memang disampaikan belum ada komite yang dimaksud tadi. Mungkin ini terima kasih juga nih Dr. Helmi atas diskusi kali ini nih, ikut mendorong juga untuk segera. Karena kalau kita di komite etik malah udah ada duluan ya, etik penelitian. Tapi sebetulnya karena ini sifatnya sudah seperti rumah sakit betulan, jadi memang diperlukan komite seperti itu, komite medik dan dengan turunannya. Nah, entitas seperti ini kita butuhkan ke depan untuk kesinambungan operasional. Tapi walaupun belum ada entitas tersebut, fungsinya sudah dijalankan oleh beberapa pihak di situ. Ada koordinator ID, ada koordinator GP, dokter umum, ada perwakilan koordinator spesialis, terus kemudian nanti ada tim rilis. Semuanya berkoordinasi menentukan bagaimana ini SDM kita ini kerjanya gimana, ada pelanggaran atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu kalau kita clear di situ, nah berarti mereka bisa pulang dengan baik lah. Ibaratnya bertugas datang terhormat, pulang terhormat, kira-kira begitu. Oke. Kira-kira begitu. Nah, maksud saya mungkin dengan adanya ke depan komite medik dan dengan integralnya itu turunannya itu akan semakin baik lagi menunjang kinerja
pelayanan RSDC 19. Begitu kira-kira Dr. Helmi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Putro. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya, kalau langsung aja atau tulis di chat. Kalau tenaga kesehatan kabur itu mungkin terjadi nggak Dr. Hanum? Karena mungkin kan harusnya karantina pada perawatan, kemudian tenaga kesehatan lainnya, dokter-dokter yang harusnya di dalam tidak keluar-keluar, ternyata dia keluar ada keperluan kemana seharian nggak balik, itu pernah terjadi atau tidak, dok? Dan bagaimana mengatasi pastinya biar yang harusnya karantina itu tidak perlu keluar-keluar gitu, dok? Apakah ada pengawasan itu yang hal yang harus kita hadapi, masalah yang... Iya, karena memang yang membedakan, yang menjadi khas itu kan karena memang ini COVID gitu ya, yang kita harus jaga betul agar transmisi itu bisa kita putus gitu ya, tidak malah kemudian Wisma Atlet ini menjadi relawannya menjadi epicentrum baru. Makanya kemudian karantina itu harus ketat begitu ya. Bagaimana kemudian identitas relawan yang karantina ini juga kemudian kita tingkatkan. Kami memikirkan berbagai hal, bagaimana ya tidak pungkiri kan kemudian teman-teman ini merasa bosan, boring, kepingin mendapatkan suasana baru gitu ya. Sehingga kepingin keluar dari lingkungan Wisma Atlet. Tetapi berbagai macam upaya sudah dilakukan gitu ya. Ada kegiatan ice breaking. Ada sekarang kalau kita lihat di Wisma Atlet itu juga ada beberapa fasilitas-fasilitas rekreasi ya yang membuat mudah-mudahan kebosanan itu bisa teruraikan, termasuk saya kira stresor yang sangat besar di Wisma Atlet ya terkait dengan beban kerjanya berhadapan dengan pasien-pasien infeksius, pemakaian APD yang sedemikian ketat ya, itu menjadi stresor sendiri untuk teman-teman relawan. Tetapi sekali lagi tadi ya berbagai upaya sudah kita lakukan agar rasa bosan itu bisa terurai, bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian identitas ya relawan-relawan yang karantina ini juga sudah kami perjelas agar keinginan keluar dari lingkungan Wisma Atlet itu juga bisa dilokalisir. Gitu sih. Terima kasih Dr. Hanum. Ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Untarini. Bila pasien sudah semakin berkurang, untuk efisiensi bagaimana manajemen SDM-nya? Ini mungkin Bu Yeni yang bisa bahas tentang ini nih. Karena mungkin pasien nambah terus, ini nambah tenaga kesehatan terus. Tapi kalau udah habis, tadi nguranginya gimana nih mungkin gitu? Siapa yang akan dikurangi satu persatu dan bagaimana prosedurnya mungkin? Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Helmi. Jadi ya memang trennya selama ini kan masih naik terus ya, kalau kita lihat ya Dr. Hanum juga. Tadi pagi aja masih ada kabar bahwa akan ada pembukaan di Tower 8, dan itu membutuhkan sangat banyak tenaga, karena akan ada dropping 800-an orang ya Bu Hanum. Gitu. Jadi memang itulah tantangan kami. Jadi tidak hanya penambahan, tapi sekarang pengurangan ya dok ya? Pengurangan. Oke, kalau pengurangan sampai saat ini karena trennya terus meningkat, maka kita terus membuka perpanjangan dari pergelombang ini. Nah, nanti ketika kita melihat trennya sudah turun itu kan juga nggak drastis ya, maka dari gelombang awal yang mengajukan perpanjangan akan kita stop untuk pengajuan perpanjangannya, gitu. Jadi kita mulainya ya satu persatu, kita kan gelombang dari awal 1, 2, 3 dan seterusnya, jadi jika trennya sudah menurun, yaitu tadi yang perpanjangan akan kita stop, kemudian kemudian kita tidak membuka kembali lowongan relawan ini, dan kemudian mulai menata kembali yang dibutuhkan ada berapa. Nah, jumlah kebutuhan itu datangnya dari Bu Hanum, tim Bu Hanum, perencanaan dan kebutuhan. Jadi kami bersifat mengikuti itu, Dok. Gitu. Oke. Terima kasih jawaban Ibu Yeni. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Raharjo. Izin bertanya kembali, apakah ada indikator khusus atau dasar yang menjadi tolak ukur mutu layanan relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet? Ini Dr. Hanum atau Dr. Putro nih bisa menjawab ini yang di lapangan. Ini orang PMKP kayak ini dok, mengenai indikator mutu ini.
Itu suatu hal masukan buat kita juga nih, Dok. Kita harus ada PMKP biar mutu terjamin. Ada orang-orang PMKP ini juga. Mungkin nih masukan buat kita juga. Kira-kira gimana, Dok? Untuk menjaga mutunya, apakah ada indikator mutunya nih untuk relawan? Ya, sejauh ini terus terang saya sampaikan belum gitu ya, karena seperti kita ketahui bahwa semua ini tadi sudah saya sampaikan, ini dalam kondisi darurat. Kita itu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, monitoring itu dilaksanakan secara serial gitu ya, berbarengan gitu ya. Jadi pada saat kita merencanakan sekaligus kita ini melaksanakan, sekaligus kita harus mengevaluasi itu ya. Ini kondisi fakta sesungguhnya di rumah sakit darurat seperti itu. Jadi masih ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan terus-menerus, termasuk tadi kalau dikaitkan dengan apakah kita mempunyai indikator untuk evaluasi ketenagaan gitu ya. Kita misalnya saja kalau kita mau ideal kan ada kita mempunyai OPPE gitu ya, ongoing professional evaluation, itu ya kita belum gitu ya. Itu kaitannya gitu. Apakah kemudian secara terstruktur kita melakukan penilaian terhadap profesionalisme setiap tenaga kesehatan yang ada, itu secara terstruktur juga belum. Jadi evaluasi kinerja itu hanya kita lakukan sekali pada saat masa penugasan ini berakhir ya. Itu dilakukan oleh koordinator lapangan gitu ya, koordinator korlap. Jadi ini sebatas itu ya, tetapi tadi tindakan-tindakan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh teman-teman ID, oleh koordinator lapangan, tim penugasan, tim rilis, kerjasama dengan BPSDM, ini sebagai upaya-upaya preventif terkait dengan itu. Saya kira itu ya, jadi secara terstruktur memang belum kami persiapkan untuk. Terima kasih Dr. Hanum. Kemudian ada dari Ibu Devi Julianti. Katanya ini sharing Bu Hanum. Di luar penjelasan manajemen perekrutan, saya mau tanya. Di luar perekrutan ternyata Dok, mohon izin. Masa standar APD yang difasilitasi untuk tim relawan di Wisma Atlet apakah berbeda-beda? Sebab yang di bagian sanitarian APD yang didapat saat ini kurang standar operasional menurut saya. APD kami transparan, tipis, dan tembus saat proses dekontaminasi. Ini kayaknya orang dalam, Dok. Buat curhat ya, Dok. Ini mohon komentar Dr. Hanum nih, kalau APD. Tapi kalau, ya baik, kalau terkait dengan levelnya kan ini levelnya level 3 ya? Iya. Iya kan, APD level 3. Nah, sekarang tinggal memang kita bicara dari sisi ininya ya, supply kualitasnya. Memang APD ini sumbernya dari berbagai kalangan gitu ya, ada yang narasumber dari CSR perusahaan-perusahaan, donasi, tetapi juga ada proses-proses pengadaan yang ada. Teman-teman logistik sebenarnya sudah melakukan filtrasi ya, melakukan sortir dari kualitas APD yang ada. Sebetulnya sudah itu dilakukan sih gitu. Jadi misalnya gaun gitu ya, apakah memenuhi standar atau tidak gitu, karena sekali lagi sumbernya banyak, ada yang dari donasi, ada yang memang dari pengadaan dan lain sebagainya. Bukan terus-menerus sih gitu ya. Tapi secara umum adalah APD-nya APD level 3 ya, yang diterapkan di seluruh unit yang ada di pelayanan Wisma Atlet. Saya kira normatif ya yang saya jawab seperti itu. Oke. Jadi mungkin bisa diproses lagi ya Bu Devi, untuk semua unit diharapkan memakai APD level 3 menurut arahan Dr. Hanum. Kalau ada pertanyaan lagi, masih ada sekitar 12 menit lagi, silakan mau lewat voice atau mau lewat chat atau mau raise hand, silakan ya. Kalau dari PPSDM nih Bu Yeni, sekarang kan ada dokter internship ya. Itu kan dokter internship punya skema insentif tersendiri sebelum tanpa melakukan
dalam kutip konsep relawan ini. Mereka sudah punya konsep insentif sendiri. Kalau misalnya mereka masuk sebagai relawan di Wisma Atlet ini, apakah mereka berubah skema insentifnya atau menjadi tambahan atau bagaimana nih, dokter? Bu Yani untuk dokter intensif ini? Oke dok, jadi ini adalah gelombang besar intensif yang pertama ya dok ya, masuk ke Wisma Atlet. Tadi pagi baru melaksanakan medical check up 30 orang. Jadi memang sedang dalam pembahasan mengenai insentifnya, apakah yang arahan Presiden ini merupakan tambahan. Karena dari intensif ini adalah suatu kewajiban yang harus dijalani. Kemudian sisi lainnya adalah mereka adalah relawan gitu. Jadi memang masih dalam pembahasan ini dok gitu. Okay. Jadi belum putus memang untuk dokter intensif ini. Jadi nanti kita beritahukan ke teman-teman di sini di UGM mengenai skema dokter intensif untuk insentifnya. Jadi mohon maaf ya dok. Jadi kami belum dapat menjawab sekarang. Ya, mungkin bisa tambahan lagi dok, Ibu Yani, karena dokter kan jenjangnya macam-macam, ada dokter intensif, ada dokter umum, ada residen, kemudian naik lagi dokter spesialis, naik lagi paling atas dokter spesialis konsultan. Okay. Itu kan ada jenjang bertahap-tahap dan semuanya punya hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Sedangkan di skema Permenkes tentang insentif relawan COVID ini hanya disediakan untuk dokter umum, dokter spesialis ya, cuma 2 yang Bu ya. Yeah. Ya, makanya kan ada beberapa yang mungkin missing dari skema itu. Itu mungkin yang bisa diperbaiki mungkin ya, karena mungkin atas faktor itu pula lah yang membuat spesialis atau spesialis konsultan yang dibutuhkan untuk masuk ke Wisma itu nggak terlalu banyak mungkin itu. Ya, mungkin salah satu faktornya mungkin hal seperti itu. Mungkin ya bisa sebagai masukan buat PPSDM selanjutnya. Iya, oke dok. Karena kita arahan Presiden kan skemanya masih terbatas ya dok ya, dokter spesialis, dokter umum, perawat bidan, kemudian nakes yang lainnya. Jadi kami masih mematuhi pada arahan Presiden tersebut yang diturunkan Menteri Keuangan dan kemudian dirumuskan dalam Kepmenkes gitu. Jadi ini kalau saya saran sih bisa jadi bahan kajian juga ya dok ya di sini di teman-teman di pusat kajian untuk menjadikan bahan kajian seberapa luas sih skemanya, bukan skema, seberapa luas sih sebarannya dari tiap grade ini gitu. Karena di sini memang karena kita kondisi darurat ya kita harus mematuhi arahan yang ada sekarang. Tapi kalau pandemi ini memanjang, bukan jadi menutup kemungkinan kalau kita menambahkan pada skema tersebut gitu. Jadi butuh kajian di lapangan, seperti apa sih kondisi di sana? Ada konsultan yang seperti apa levelnya, kemudian dokter spesialis, kemudian residen, kemudian dokter umum sendiri, kemudian internship, dan perawat sendiri kan juga banyak ini ya keahlian tambahan gitu ya dok ya? Betul. Keahlian tambahan, dan perawat sendiri kan juga ada yang nurse, ada yang D4, D3, ya. Pada saat sekarang kami masih belum membreakdown skema tersebut. Jadi masih ikut arahan Presiden. Jadi monggo bisa jadi bahan kajian yang mungkin akan bisa menjadi masukan ke kami. Gitu dok. Oke. Terima kasih Bu Yeni atas paparannya. Kemudian ada WhatsApp ke saya pribadi nih. Ada pertanyaan. Kalau selama ini kan yang terjadi skema pekerjaannya itu Bu Yeni nih Bu Kayani Bu. Skemanya 14-14 nih. 14 hari kerja, 14 hari karantina. Kemudian sekarang mau dirubah kalau salah 30 hari kerja dan 14 hari karantina gitu ya Bu ya. Itu untuk insentifnya gimana nanti? Apakah tetap OB atau gimana untuk perubahannya? Dan untuk rekrutmen apakah nanti berpengaruh juga untuk proses itu? Ya, baik. Jadi dasar mengubah 14 hari kerja plus 14 hari karantina menjadi 30 hari kerja plus 14 hari karantina ini adalah berasal dari lapangan dari tim Bu Hanum ya Ibu ya, kok ini rotasinya terlalu cepat gitu ya Bu. Kayaknya juga Pak Putro masih monitor Pak Putro? Masih nggak ada. Masih ya Pak Putro. Ya, masih. Ya, jadi kita ini berkaitan karena terlalu bahasanya itu kalau 14 hari itu belum kenal lapangan, baru foto-foto gitu ya. Udah ganti lagi ya dok. Dia belum tahu medan itu sih gitu ya, tapi ya, memang itu pertimbangannya dok. Tantangan itu.
Ya, ya. Jadi itu berasal dari kebutuhan dan memang kalau kita sih lebih enak yang settle ya, Bu Hanum, yang settle. Kemudian korlapnya juga enak menata. Terus Pak Putro juga nggak cepet-cepet rekrut lagi, ganti lagi gitu ya Pak Putro ya. Baru sebentar. Nah, tapi ini memang dasarnya seperti itu. Kalau untuk insentif itu kami tetap menghitungnya itu walaupun bunyinya OP tapi tetap disesuaikan. Bahkan dari tim verifikator mengabarkan bahwa nanti setelah pembayaran insentif yang pertama, yang periode 1 yang sudah selesai semua ini, pembayaran insentifnya ini per minggu gitu. Per minggu. Ya, Berarti jadi dibikin pro-rate gitu ya? ya dibikin periode. Kalau kemarin kan periodenya per bulan, yang selesai kita tuntaskan dulu yang selesai, kemudian yang sedang berjalan nanti ongoing, itu supaya tidak repot adalah per minggu, begitu. Jadi mau 14 hari, mau 30 hari, mau berapa hari sih, ya kayaknya sih nggak perlu worry ya, tetap ada tim verifikator yang akan merumuskan tersendiri gitu, Dok. Karantina masih termasuk dalam skema insentif atau tidak, Bu? Kalau misalnya Ya, seperti ini, karena kan 30 hari tetap 15 hari gitu loh. Termasuk Dok, termasuk dihitung Masih semuanya. karantina masih dapat insentif gitu ya, Bu ya. Iya, Tapi dalam kata lain, kalau 30 per 14 harusnya tambah insentifnya gitu. iya. Oke. Jadi termasuk Jadi, itu. Oke. Dr. Hanum ada tambahan mungkin hal ini? Enggak, saya kira enggak. Cuman ini aja sebagai kalau sudah mau di closing, saya kira saya mengucapkan, kita semua mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh relawan yang dengan dedikasinya sudah menyerahkan jiwa raga waktunya ya, meninggalkan keluarga untuk bersama-sama memberikan pelayanan di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Berbagai upaya saya kira terus-menerus saya mungkin ya mewakili manajemen kita lakukan upaya-upaya perbaikan ya, saya kira untuk kebaikan kita semua, baik itu kebaikan bangsa dan negara, karena ini kan kita dedikasikan untuk negara ya, bangsa dan negara, untuk pasien-pasien kita, tetapi juga untuk kita semua, seluruh relawan-relawan yang bertugas di Wisma Atlet. Sekali lagi terima kasih atas seluruh dedikasinya. Saya kira itu, Dokter. Terima kasih, Dr. Hanum. Kayak misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita tuntaskan saja ya diskusi kita hari ini. Atau Dr. Putra ada masukan? Kalau enggak, kita mau closing. Ada masukan? Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih untuk Dr. Hanum, kemudian Dr. Putro dan Ibu Yeni atas kehadiran dan masukan buat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga pekerjaan kita sebagai relawan memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.